Meskipun terdengar mudah untuk dilakukan, tapi apalah bagi sebagian orang dan termasuk aku yang seringkali kesusahan untuk melaksanakan ketiga hal itu. Sukai, senangi, dan nikmati. Mungkin bisa memudahkan aku untuk terus bertahan hidup dan malah membantuku untuk maju ke depan. Paling tidak, jauh dari kata diam di tempat. Sukai, senangi, dan nikmati mungkin juga bisa membebaskan aku dari ikatan ketidaktenangan yang ada di dalam diri ini. Memerdekakan aku dari ricuhnya hati yang selalu bersuara tanpa ada istirahat sama sekali. Sukai, senangi, dan nikmati sekarang jadi poin penting yang perlu aku tanamkan di dalam diri ini. Dan bisa dibilang, udah keharusan yang seharusnya emang aku lakuin dari mulai sekarang. Karena kalau enggak, bisakah aku bertahan hidup dan tetap kuat? Karena kalau enggak, akulah yang akan menanggung segala keresahan yang terus akan berulang-ulang menghampiri jalan hidupku ini. Di sini, aku mau bercerita, sekalian ngobrol bareng kalian semua, yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya ya, dengan judul Sukai, Senangi, dan Nikmati. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Days Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use earphone so you enjoy, okay? Aku pernah melakukan suatu hal yang gak aku sukai, gak aku senangi, dan sama sekali gak aku nikmati. Apalagi kalau bukan karena suatu kebutuhan. Mau gak mau, suka gak suka, enak gak enak, pekerjaan yang bukan jadi passion aku itu harus aku kerjain setiap harinya. Rasanya memang aku pengen lari aja dari tempat itu. Aku pengen keluar dari lingkungan pekerjaan itu yang bikin aku gak nyaman tiap harinya. Tapi di sisi itu aku butuh. Aku yakin kamu juga pasti pernah ada di posisi ini. Kalau kata orang-orang yang udah menikah dan punya anak, dia biasanya bilang, kalau aku gak kerja, anak mau dikasih apa? Mungkin ini bukan soal kerjaan aja, tapi soal apapun yang terjadi. Sama kayak yang aku bilang di awal, mau pahit, mau manis jalannya hidup ini yang masing-masing lewati setiap harinya, ya perlu disukai, disenangi, dan dinikmati. Awalnya emang agak berat, terdengar mudah tapi terlalu sulit untuk konsisten melakukan ketiga hal itu. Sampai akhirnya aku baca kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Kayak gini tulisannya. Apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Dan kutipan itu jadi sebuah kutipan terfavorit buat aku belakangan ini. Saking sukanya sama kutipan itu, so aku tulis di papan tulis tempel di dinding kamar aku, biar aku bisa ngeliat terus tiap harinya. Gak tahu kenapa, dari situ aku jadi makin mikir kalau ya, emang bener, perjalanan hidup itu gak selalu mulus. Yang terjadi juga gak selalu hal-hal yang manis aja. Tapi ada juga hal pahit yang tetap harus aku hadapi dan aku lewati. Saat itu, saat aku merasa gak nyaman dengan apa yang aku kerjakan, saat itu juga aku pertama kalinya mengambil keputusan besar. Mencari apa yang menjadi kenyamanan untuk diri aku sendiri dan untuk hidupku di masa depan. Meskipun awalnya aku ragu akan bertemu dengan jalan buntu,
Tapi ternyata kenyataannya aku malah bertemu dengan jalanan yang luas dan pastinya indah untuk dipandang. Melanjutkan untuk mencari passion dan sampai akhirnya menetap dengan satu passion yang benar-benar aku suka. Dan paling penting, benar-benar tumbuh dari hati. Meskipun kita harus menyukai, menikmati apa yang tidak kita senangi di dalam perjalanan hidup ini, tapi setidaknya kita perlu mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya jadi passion kita. Pekerjaan apa yang sebenarnya bikin kita nyaman. Kita kadang perlu untuk mengejar hal-hal yang kita sukai dan kita cintai. Kita punya hak untuk melakukan itu. Kita masih bisa mengusahakannya. Meskipun prosesnya terkadang emang gak mudah, tapi apa kita akan menyerah begitu saja demi hal-hal yang kita cintai dan membuat kita nyaman? Gak ada lagi hal yang bikin kita nyaman, bikin kita enjoy, bikin kita tenang, selain melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, yang sesuai dengan apa yang kita pengen. Emang semua pekerjaan itu gak ada yang gak capek, gak ada yang mulus-mulus aja. Tapi setidaknya kita akan selalu baik-baik aja dan selalu nyaman mengerjakannya setiap hari tanpa dijadikan beban sama sekali. Kamu ngerasain itu juga gak? Aku, kamu, kita pasti sama-sama punya mimpi yang pengen kita kejar, pengen kita perjuangkan sampai kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita satu persatu. Bermula dari aku yang tiba-tiba punya mimpi besar, awalnya selalu gak percaya sama diri sendiri kalau aku bisa mewujudkan mimpi-mimpiku. Awalnya gak berani mengambil aksi nyata karena yang aku lakuin hanya berangan-angan dengan ditemani perasaan takut. Tapi tiba-tiba perasaanku berubah. Ya, aku langsung merasa menjadi orang yang gak boleh kalah. Gak boleh jadi orang yang penakut. Gak boleh diam aja karena orang lain di luar sana udah berlarian sekencang mungkin. Yang utamanya karena aku tiba-tiba merasa harus mulai menata masa depanku tanpa membebani siapapun. Dari awal aku memulai apa yang harus aku mulai, kemudian mulai berjalan lambat dan menatanya dengan baik. Itu benar-benar perjalanan yang berat dan terasa sangat panjang. Karena aku belum ada di tahap menyukai dan menikmati prosesnya. Sampai akhirnya aku ada di tahap terbiasa dengan hal-hal sulit selama berproses. Terbiasa dengan pekerjaan dan aktivitas yang harus aku lakuin demi mewujudkan mimpi-mimpiku. Saat itu juga aku pun mulai bisa untuk menyukai dan menikmati setiap prosesnya. Setiap langkahnya dan setiap kegagalan yang hadir sekalipun. I'm seriously, ketenangan itu nyata hadir saat aku ada di tahap itu. Ya, meskipun masih banyak mimpi yang belum sempurna terwujudkan, tapi yang paling penting aku bisa enjoy dulu dengan apa yang aku lakuin. Suka dulu sama prosesnya tanpa ada kata bosan sama sekali. So, gimana dengan kamu? Apa kamu udah bisa ada di tahap menyukai dan menikmati setiap apa yang terjadi di hidup kamu? Dan enjoy dengan proses-proses yang kamu kerjakan setiap harinya? Kalau belum, coba untuk lakukan itu mulai dari sekarang. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.